Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan hari ini puasa yang ke-5 ya. Bagi yang sudah ke-6 mungkin lebih ke-6. Dan alhamdulillah bi taufiqihi wa fadlihi kita juga sudah menunaikan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita. Agar puasa kita berhasil atau tidak dikategorikan sebagai orang yang celaka, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bagaimana rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha minhu falam tughfar dhunubuh. Sungguh sangat merugi orang yang masuk kepada bulan Ramadan lalu Ramadan itu meninggalkannya, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuan Ramadan yaitu pengampunan dosa bisa kita capai, sekurang-kurangnya ada beberapa amalan yang Rasulullah SAW berikan penjelasannya. Yang pertama adalah amalan tersebut siam atau puasa itu sendiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah, patuh, yakin dan betul-betul karena motivasi keimanan dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua yaitu qiyam. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Ini 6 prioritas kita mengisi Ramadan supaya di akhir nanti menjadi pribadi yang takwa dan diampuni dosa-dosanya. Itu yang paling penting. Yang pertama itu dengan siam berdasarkan hadis tadi. Yang kedua dengan qiyam, yaitu salat tarawih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan salat tarawih semata-mata karena iman kepada Allah dan berharap balasan dari Allah, artinya ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu yang kedua, qiyam. Dan keutamaan qiyam Ramadan itu kita berjamaah. Dan orang yang ikut berjamaah tarawih sampai akhir bersama imam, maka ada bonus tambahan, yaitu dicatat qiyamul lail atau dicatat tahajud, ditulis sebagai tarawih sampai semalam suntuk, semalam penuh. Dalam sebuah hadis, manin sorofa ma'al imam, barang siapa ya sholat bersama imam, man sholal ma'al imam hatta yansarifa, sampai dia bubar bersama imam sampai akhir, kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatat baginya sholat tarawih atau sholat tahajud 1 malam penuh. Itu kelebihan kalau kita tarawih bersama imam sampai akhir. Di tengah jalan terus bubar atau Nabi terus meninggalkan sholat tarawih, dia tidak dapat bonus tambahan ini. Jadi hanya separuh dapatnya. Tapi kalau sampai akhir, ya sampai akhir, meskipun dengan tergopoh-gopoh, terkantuk-kantuk, atau mungkin kawargan kolak, ya, segala macam dijejer ya, dari mulai es buah, kolak, kolang kaling, ya segala macam sampai 6 varian itu, kita ngantuk. Nah, walaupun demikian, dengan ikhlas dan iman kepada Allah, kita ikut tarawih sampai imam selesai. Dan alhamdulillahnya di sini imamnya ditentukannya 11 ya, alhamdulillah. Jadi bersama imamnya lebih mudah gitu. Bersama imam lebih mudah. Kalau yang 2-3 lebih berat lagi.
Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW itu ternyata di dalam hadis disebutkan bahwa tarawihnya Rasul SAW adalah 11. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ditambah menjadi 23. Di zaman Imam Malik itu 36 plus 3, 39 tadi. Di zaman Khilafah Bani Umayyah itu 48 plus 3, 51. Di zaman periode berikutnya 56 plus 1, jadi 59. Nah, di sini 11, alhamdulillah. Jadi miringan imam nanti gampil di 11 itu. Sekarang tebak setengah 9 udah beres biasanya. Itu kelebihan kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai akhir. Man sholla ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai akhir, dicatat baginya pahala tarawih sampai subuh. Banyak sekali. Kemudian yang keempat, amalan di bulan Ramadan yang prioritas itu adalah it'am, banyak bersedekah, terutama sedekah makanan. Baik baik sore hari ataupun malam hari, ataupun sahur hari, yang penting di bulan Ramadan itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, karena ajwadun nas fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan saat Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi biasanya beliau itu orang paling dermawan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Karihil mursal, bahkan digambarkan seperti angin yang berhembus. Sedekahnya itu seperti angin. Jadi begitu aja gitu. Seperti orang yang tidak pernah takut miskin, seperti orang yang tidak pernah takut hartanya berkurang. Ya. Nah, poin kita hari ini adalah setelah kita banyak bersedekah di bulan Ramadan, terutama bagi orang yang berbuka, karena ada hadis khusus terkait ini. Barang siapa yang memberi makanan atau minuman kepada orang yang berbuka, man fattara shaiman, maka kata Rasulullah SAW, dia akan diberi pahala dari puasanya dan juga dari puasa orang yang makan minum karena bukaan darinya. Jadi kalau dia ke masjid bawa 10 kurma, lalu 10 orang itu makan dari kurma itu, dia dapat pahala 11, satu dari dia dan 10-nya dari orang-orang yang kita kasih makan. Wa afdhalus sadaqah sakfil ma, dan seabdol-abdolnya sedekah adalah sedekah air. Tapi jangan juga air semua, ya. Maksudnya adalah keutamaan bersedekah dengan air. Kalau kita bawa, misalkan memberikan 10 air mineral diminum oleh 10 orang berpuasa, kita dapat 10 pahala dari mereka dan kita dapat pahala kita tanpa sedikit pun mengurangi pahala masing-masing. Jadi itu tambahan dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang paling penting dan ini jarang mungkin diperhatikan dengan baik, yaitu doa. Banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tuh pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang mesti saya lakukan?" Ini kan malam Lailatul Qadar itu malam paling mulia, malam paling utama kan. Apalagi malam-malam lain tentunya harus lebih disiapkan lagi. Malam Qadar yang paling mulia saja disuruhnya ini, apalagi malam-malam lain. Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya apa yang paling afdol dilakukan di malam Lailatul Qadar. Beliau menjawab, perbanyak berdoa. Ini yang jarang dikerjakan oleh kita. Biasanya Ramadan kita sibuk dengan, selain puasa ya, tarawih, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan sedekah. Tetapi kadang-kadang kita sedikit dalam berdoa. Padahal doa di waktu Ramadan, baik siang atau malamnya, itu sangat mustajab. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, salasu da'wat mustajabat. Ada 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama, dakwatul musafir, doa orang musafir di perjalanan. Yang kedua, dakwatu al-mazlum, doanya orang dizolimi. Yang ketiga, dakwatu shaim, doanya orang yang puasa. Dari mulai subuh hari sampai maghrib, itu seluruhnya waktu mustajab kita berdoa. Maka jangan sepelekan doa. Ya. Malamnya banyakin berdoa, siangnya terutama banyakin berdoa. Karena doa di waktu Ramadan adalah doa yang sangat mustajab.
Lebih-lebih Rasul SAW memotivasi kita dalam sebuah hadis. Saya temukan ada 39 riwayat sahih berkenaan dengan keutamaan berdoa. Beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih afdal di sisi Allah Ta'ala melebihi doa. Tidak ada yang lebih afdal di sisi Allah melebihi doa. Makanya di bulan Ramadan, karena ini waktu mustajab, yang pertama, yang kedua, ini adalah ibadah yang paling besar, yaitu perbanyak berdoa. Ad-doa ra'sul ibadah. Doa itu adalah puncak ibadah. Doa itu adalah puncak penghambaan kita kepada Allah. Dalam riwayat lain, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu urat syarafnya ibadah. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa. Dalam sebuah ayat Al-Quran menyebutkan, setelah Allah merintahkan kita berdoa, wa qala rabbi ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kamu kepada Allah, pasti aku akan ijabah. Itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang tidak mau berdoa. Yastakbirun, mereka itu sebenarnya orang-orang takabur kepada Allah. Saya dukhuluna jahannam badakhirin. Kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara terhina. Saya dukhuluna jahannam dakhirin. Allah mengancam. Dalam hadis juga Allah disebutkan juga mengancam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah atau malas berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka padanya. Berbeda dengan manusia, kalau diminta terus kan kita mah bosan. Tapi Allah kalau diminta terus, Allah senang. Dan itu adalah bagian dari penghambaan kita, ibadah terbesar kita kepada Allah, yakni memperbanyak doa. Kalau Lailatul Qadar saja yang paling afdalnya diisi dengan doa, apalagi malam-malam selain Lailatul Qadar. Maka dari itu, marilah sama-sama kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada Allah. Kurangi hal-hal yang kurang produktif, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Isi Ramadan dengan tadi, siyam, qiyam, it'am, doa, dan Quran. Isi dengan puasa tentunya, yang kedua adalah dengan tarawih, yang ketiga dengan banyak bersedekah, yang keempat dengan banyak berdoa, yang kelima dengan banyak membaca Quran. Rasul menyuruh kita untuk khatam 1 kali minimal di saat Ramadan ini, dan kalau bisa 2 kali, kalau bisa lebih dari itu juga silahkan. Itulah beberapa poin agar kita dapat mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan hal yang tidak produktif. Di antara hal yang tidak produktif yang sering kita lakukan adalah tidur habis subuh, Pak. Jadi sahurnya itu kebanyakan, sahurnya itu nakar begitu, segala diembat karena siangnya mau puasa, segala dimakan, akhirnya setelah subuh itu tepar. Padahal Rasulullah bersabda bahwa keberkahan umatku itu ada pada waktu subuh dan habis subuh. Maka kalau orang setelah sholat subuh tidur, itu kata para ulama, berkah hari itunya itu dicabut. Kalau orang setelah subuh langsung tidur, berkah dia untuk hari itu yang sebenarnya dapat berkah itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka idealnya kalau kita mau tidur istirahat setelah sahur itu, usahakan minimal jam 7 atau jam 8 atau nanti di qailulah siang hari. Jangan sekali-kali tidur setelah subuh. Selain secara medis juga tidak baik karena tubuh lagi memproses makanan, secara fikih juga tidak tepat. Kata Rasul SAW tadi sebutkan bahwa keberkahan umatku ada pada subuh hari. Jangan kita lakukan hal yang kurang produktif. Kemudian juga makan buka puasa. Karena kita mau taraweh jangan kebanyakan. Karena bukanya segala dimakan, tarawehnya itu teler. Tarawehnya itu asa goyang bumi alam gitu karena kebanyakan makan. Itu juga tindakan yang kurang produktif yang akan mengganggu kekhusyuan kita mengisi Ramadan. Tinggalkan itu. Terlalu kenyang di waktu buka, terlalu kenyang di waktu sahur, akhirnya kita ngantuk. Maka kita jaga kekhusyuan Ramadan ini dengan mengatur makan dengan cukup, tidak berlebihan baik sahur ataupun buka.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.